Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Win Sultan Taha Jambi sedang melaksanakan PPL 2. Inilah video saya. Gerak. Gerak. Tolong kelasnya, tolong siapkan dulu nah. Siap, gerak. Beri salam pada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, kita melakukan biasanya berdoa dulu kan, Rafiq? Ya, Bu. Selesai berdoa, kita langsung literasi, ya. Coba. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkayalah diri kami dengan ilmu, hiasilah diri kami dengan kasih sayang, muliakanlah diri kami dengan takwa, dan perindahlah diri kami dengan kesehatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Langsung literasinya kita membaca surat Al-Fatihah dan An-Nas, ya. Sama-sama, kemudian baru sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu cek kehadiran, ya. Adit, Ibu. Ahmad Ramadhani, Ibu. Aldo, Ibu. Anissa, Ibu. Ayu Pratiwi, Ibu. Clarissa, Dame, Ibu. Deprian, Alpana, Ibu. Deris, Ibu. Gibran, Ibu. Melati, Ibu. Muhammad Aryo, Ibu. Muhammad Abdan Rafiq, Ibu. Muhammad Zulian Fahri, Ibu. Nisa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita mengingat pelajaran yang minggu kemarin, masalah melestarikan alam. Abdul Rafiq, bagaimana cara menjaga alam? Salah satunya dengan tidak buang sampah sembarangan, Bu. Ya. Ayu, bagaimana cara yang lainnya? Menanam pohon, ya, menanam pohon.
tadi tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan, membuang sampah. Berarti anak-anak ibu masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin, ya. Berarti intinya kamu belajar di rumah, ya. Baiklah, kita masuki pelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai kitab-kitab Allah. Siapa yang tahu kitab-kitab Allah? Ada berapa? Ada 4. Di antaranya kitab yang wajib kita ketahui ada 4, ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang ketiga, ya. Beriman pada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran di setiap hari. Yang kedua, menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Selanjutnya, kitab-kitab Allah kepada para nabi diturunkan dengan benar serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah, rukun iman yang ketiga. Pengertiannya, iman kepada kitab Allah meyakini bahwa adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab Taurat turun di Mesir, ya, untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah dan zikir, doa, nasihat dan hikmah. Kemudian kitab Injil Nabi Isa turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran Nabi Muhammad SAW turunnya di Mekah dan di Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum, syariat, dan muamalah dan penyempurnaan kitab sebelumnya. Pengertian beriman kepada kitab Allah, iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab pada para rasul yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, coba ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi
Barang siapa yang ingkar kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan wahyu-wahyunya, maka sesungguh aku telah tersesat sangat jauh. Lapor sekarang ke ruang guru, temui guru tiket. Coba. Ya, ayo melatih sebenarnya. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala wal kitab allazi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Coba baca kamu Fauzia. Coba. Ya ayyuhalladziina. Jelas nak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Iya. Yang lain bisa kan? Ya, coba diulangi. Kalau membaca Al-Qur'annya coba diulangi di rumah ya. Baiklah, kita lanjut pelajarannya berikutnya. Berarti ayat ini menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ya. Adapun hubungan dengan kitab-kitab Allah ya. Yang pertama, kitab Taurat ya. Dijelaskan dalam kitab Taurat, wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudan li bani Israil. Dengan kitab-kitab Allah ya, dalam kitab Taurat yang bagaimana hadisnya dalam surat Al-Isra ayat 2, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ya, li bani Israil la alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya Taurat dan Musa, kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, jangan kamu berisi tentang kumpulan puji-pujian kepada Allah segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam ya. Dalam Al-Quran, Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad ba'dan nabiyya ala ba'di wa ataina Dauda, surat Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab Injil ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu zaman umat Yahudi sedang dilanda kerakusan dan keutamakan kepada harta. Istilahnya sama kitab sebelumnya, namun sebagiannya menghapus hukum-hukum yang tertera yang tidak sesuai di masa itu. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya ya, iringkan jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kandungan di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang. Kemudian yang terakhir kitab Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Baiklah, kita bagi kelompok ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan terakhirnya kelompok 4. Berarti ini gabung jadi kelompok 4 ya. Berarti setiap kelompok mencari ya isi kandungan dari kitab Taurat ya. Ini kitab Zabur, ini kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Karena Al-Quran banyak kandungannya, maka 2
Ya, digabungkan banyak jadi orang Muslim. Ya, paham nak? Tolong ditulis. Ya, setiap kelompok di buku latihannya kakek kita presentasikan ke depan. Ini Taurat, ya kita Taurat, ini Zabur, ini Injil dan Al-Quran. Ya. Ini Zabur. Kelompok 1, tolong isi kandungan dari kitab Taurat. Yang lain diperhatikan kawannya. Coba maju ke depan. Kitab Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan surat kandung kitab Taurat. Kitab Taurat Isi kandungan surat kandung isi kandungan kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 54 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan nabi-nabi dari Bani Israel. Sesudahnya sampai kepada Nabi Isa, mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yakub. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih akronim kelompok A ya. 1. Kitab Taurat, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu kita Zabur ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan isi kandungan dari kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk menulis sebagai perkara orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala juga memberi kitab Zabur. Kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi rangkaian ayat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Upload untuk kelompok 2 atau kelompok B ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mewakili teman-teman saya untuk presentasi. Kandungan dari kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan-dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki sejarah yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sudah ditulis sejak awal pewahyuannya. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Al-Quran segera dibukukan dengan metodologi yang maksimal. Karena itu, bagi umat Islam, keaslian Al-Quran tetap terjaga. Al-Quran yang dibaca sekarang ini sama persis dengan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada 14 abad yang lalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menjelaskan tentang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang mengenai isi kandungan dari kitab-kitab tersebut ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas kan? Untuk selanjutnya tolong kerjakan latihan halaman 50 pilihan gandanya ya.
lupa. Kita sambung pelajarannya dari kitab yang tadi, kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita semua. Ya, di antara kitab-kitab tersebut kita harus percaya dan yakin bahwa kitab Allah telah menurunkan kitab-kitab yang diturunkannya kepada para nabi, dimulai dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sampai sekarang Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Ya, kita harus rajin membaca Al-Quran. Ya, di mana rajinnya Bu? Di sekolah, di rumah. Ya, jangan lupa buat. Ya, dan kita siapkan dulu rapi. Siap, gerak. Beri salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum.